struktur seperti daun berwarna biru hijau. Warna dia sangat menarik kan, biru hijau, kubah-kubah dia tu, subhanallah. Selesa besar, Masya Allah. Semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa support dan dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Okey, yang baru jangan lupa lah bantu dengan macam macam mana As nak bantu? Tekan butang subscribe lah, kerana subscribe itu gratis aja geng. Okey lah, seperti biasa As nak doakan kepada sesiapa yang menonton video As kali ini agar diberikan kelapangan atas setiap urusan kalian, diberi perlindungan kepada kalian, kesihatan yang baik dan rezeki yang tak dijangka dan yang tak terduga. Amin, insya-Allah. Okeylah, hari ni As nak react satu lagi video daripada channel Update Pro. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tanda sokongan kita juga, okey? Dengan judulnya siap menampung 30,000 jemaah. Subhanallah. 10 masjid terbesar di Indonesia yang dikagumi se-Asia Tenggara. Nak tengok ada tak masjid di daerah korang kat sini? Jom ikut As react. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Aduh, ni mesti perasmian oleh Bapak Presiden Pak Jokowi kita. Update Pro. Sebagai salah satu negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, tak heran ada banyak sekali masjid-masjid ikonik yang tersebar di Nusantara. Tak hanya megah karena tampilan arsitekturnya, masjid-masjid di Indonesia juga memiliki ukuran yang sangat besar. Berikut 10 masjid termegah di Indonesia yang akan membuat siapapun yang melihatnya menghela nafas kagum. Wow, ni tak sabar ni. Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri, Depok. Masjid Depok. Dian Al-Mahri yang berada di Jalan Raya Meruyo, Kecamatan Limo, Kabupaten Depok, Jawa Barat, dikenal dengan sebutan Masjid Kubah Emas. Masjid yang dibangun oleh almarhumah Hajah Dian Juriyah Maimun Al-Rashid pada tahun 2006 ini memiliki luas kurang lebih 8.000 meter persegi dan dapat menampung jamaah sekitar 20.000 orang. Selain sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, kawasan Masjid Kubah Emas ini juga menjadi tempat wisata religi yang menarik perhatian banyak orang karena kemegahannya. Banyaknya pengunjung membuat masyarakat sekitar juga terbantukan dalam sektor ekonomi dari Masjid Kubah Emas. Masya Allah, semoga amal jari almarhumah terus berlimpah ya. Amin. Amin, amin, insya-Allah. Subhanallah, cantik gila. Kubah dia kubah emas. Dari jauh dah boleh nampak ni, masya-Allah. Would you like a shortcut to understand the Quran? Would you like to open the Quran and understand the meaning of the words that you read without the need for Masjid Al-Akbar, Surabaya. Surabaya. Masjid Nasional Al-Akbar ialah cantik, masjid terbesar kedua di Indonesia yang berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Posisi masjid ini berada di wilayah Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, dan tepat di samping Jalan Tol Surabaya Gempol. Masjid Al-Akbar berdiri di atas lahan seluas 11,2 hektar dan mulai dibangun pada 4 Agustus 1995. Ditandai peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno. Pada 20 November 2000, masjid itu diresmikan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan mampu menampung 30.000 jamaah. Masya Allah, masjid ini memiliki kubah besar dengan 4 kubah kecil dengan struktur seperti daun berwarna biru hijau. Warna dia sangat menarik kan, biru hijau, kubah-kubah dia tu, subhanallah. Selesa besar, Masya Allah. Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru. Pekanbaru. Masjid Raya Agung An-Nur salah satu ikon wisata religi yang dibanggakan masyarakat Riau. Masjid yang sangat megah ini terletak di Jalan Hang Tua, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. Uniknya bangunan masjid ini sangat mirip dengan Taj Mahal di India dan masuk ke dalam daftar 10 keajaiban dunia. Selama bulan Ramadan, Masjid Agung An-Nur banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Pengunjung berwisata sambil beribadah. Masjid yang dibangun 2 tingkat ini terdapat beberapa fasilitas. Tingkat atas khusus untuk sholat, sedangkan di tingkat bawah ada tempat mengaji, tempat berkumpul pengunjung, sekretariat masjid, ruang remaja masjid,
dan kelas tempat pendidikan Islam. Masya Allah. Masjid ini Dekat memiliki masjid pekarangan yang macam-macam luas aktiviti boleh keseluruhannya dibuat. sekitar 12,6 hektar. Di sekeliling masjid dibuat taman hijau yang menyejukkan pandangan. Seperti bagian depan terdapat tanaman kurma. Ada pula pokok 2 batang kurma. kurma yang sedang berbuah lebat, tapi tak boleh dipetik oleh pengunjung. Sementara untuk di bagian dalam masjid memiliki ukiran-ukiran khas Melayu yang indah. Selain itu dinding dalamnya juga dihiasi kaligrafi. Cantiknya. Oh, macam Taj Mahal lah. Dia ada 4 kecil-kecil tu kan. Masjid Islamic Center Samarinda. Samarinda. Saat memasuki kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepat saat melintasi Kalimantan. jembatan Sungai Mahakam, perhatian akan terarah pada bangunan megah yang sangat indah. Masya Allah. Bangunan tersebut adalah Masjid Islamic Center Samarinda. Posisinya yang sangat strategis di sisi Sungai Mahakam, dipadu dengan kemegahan bangunan berkubah besar dan menara yang menjulang tinggi, menjadikannya layak diberi predikat landmark kota penghasil batu bara tersebut. Menurut pengelolanya, masjid ini merupakan yang termegah dan terbesar malam kedua di lagi Asia cantik. Tenggara. Subhanallah, kedua Masjid megah ini terbesar. bergaya arsitektur khas Turki dengan kombinasi unsur Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia. Perpaduan aneka gaya arsitektur tersebut dapat dilihat dari kubah yang mengadopsi model kubah Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki, dan penempatan gerbang-gerbang tinggi dan megah ala Eropa kuno. Adapun desain menara gabungan terinspirasi Turki dan oleh menara Eropa. Masjid Nabawi Madinah. Menaranya berjumlah 7 buah, 1 menara induk, dan 6 menara yang lebih kecil di bangunan masjid. Menara induk memiliki tinggi 99 meter, menyimbolkan jumlah Asmaul Husna. Adapun 6 menara lainnya merupakan Masya simbolisasi Allah. rukun iman. Setiap tu ada simbol-simbol dia. Masjid Istiqlal Jakarta. Istiqlal Jakarta. Masjid Negara Republik Indonesia yang terletak di pusat ibu kota Jakarta ini merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Oh, ini Pembangunan yang masjid ini terbesar diprakarsai oleh Asia. Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, di mana pemasangan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Oh, lama. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Friedrich Silaban, seorang Kristen Protestan. Maka tak heran jika masjid ini juga dianggap sebagai simbol toleransi antar agama karena lokasinya yang berseberangan dengan gereja katedral. Oh, dia berseberang dengan apa? Bertentangan dengan bersetentang dengan gereja. Masjid Raya Aceh. Baitur Rahman Aceh. Jika ada sebuah tempat yang harus Anda kunjungi saat Masya berkunjung ke Banda Allah. Aceh, itu adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Macam Inilah Masjid situs Nabawi, bersejarah dia yang punya telah ada sejak era kejayaan Kesultanan Aceh Payung dan tu. bertahan hingga saat ini. Masjid ini telah melalui berbagai hal, mulai dari tragedi pembakaran oleh kolonial Belanda tahun 1873 hingga hantaman tsunami di akhir 2004. Masjid Raya Baitur Rahman pertama kali dibangun di era Kesultanan Aceh. Bagian atap masjid ini dibuat sesuai dengan ciri khas masjid-masjid di Indonesia pada masa itu. Atap 5 bersusun 4. Terdapat 2 versi sejarah mengenai riwayat pembangunan masjid ini. Sebagian sumber menyebutkan masjid ini didirikan pada 1292 Masehi Woi, lama. oleh Sultan Alauddin Johan Mahmud Shia. Sementara sumber yang lain menyebutkan masjid ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada 1612 Masehi. Saat gelombang tsunami setinggi 21 meter menghantam pesisir Banda Aceh pada 26 Desember 2004, masjid ini termasuk bangunan yang selamat meskipun terjadi kerusakan di beberapa bagian masjid. Upaya Masya renovasi Allah. pasca tsunami menelan dana sebesar 20 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari bantuan dunia internasional, antara lain Saudi Charity Campaign. Proses renovasi selesai pada 15 Januari 2008. Saat ini Masjid Raya Baitur Rahman menjadi pusat pengembangan aktivitas keislaman bagi masyarakat Banda Aceh. Dia telah dibangunkan semula selepas tsunami. Kat payung tu Masjidil Haram, Masjid Agung Semarang Masjid Nabawi. Oh, Semarang. berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Masjid ini dibangun pada 6 September 2002 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 November 2006. Masjid Agung ini dibangun di lahan seluas 10 hektar dengan perpaduan 10 gaya arsitektur hektar. Jawa dan Yunani. Gaya bangunan Jawa diwakili oleh desain Tanjung di bawah pilar utama. Oh, ini Sedangkan pun gaya Yunani payung tergambarkan macam dalam 25 pilar berwarna ungu di plaza utama. Masjid Baitur Agung ini juga Rahman ni. dilengkapi dengan 6 payung hidrolik raksasa yang dapat terbuka dan tertutup otomatis.
Dia ikut cuaca kan, haba. Kalau panas dia buka, gitulah. Masjid Al-Irsyad Bandung. Al-Irsyad. Masjid Al-Irsyad dibangun pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2010. Di dalam masjid terdapat 99 lampu berbentuk kotak dengan sebuah tulisan nama Allah. Masjid yang tidak memiliki kubah ini dirancang oleh Bapak Ridwan Kamil. Masjid Al-Irsyad ini menyabet penghargaan Future Art Green Leadership Award 2010. Terletak di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung. Tak ada kubah, jadi orang tak tahu kan, macam dia tak typical masjid lah, bentuk 4 segi. Masjid Agung Sumeneb, Madura. Masjid Agung Sumeneb ini dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Somala dengan arsitek Lau Piango pada tahun 1779 Masehi. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1787 Masehi. Masjid Agung Sumeneb ini juga dilengkapi dengan menara setinggi 50 meter di sebelah barat masjid. Di halaman masjid tumbuh pohon sawo dan pohon tanjung yang memiliki nama filosofis agar tidak meninggalkan salat 5 waktu. Oh, ada maksud. Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Jawa Timur. Masjid Agung Tuban terletak di Kelurahan Kutarejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1894, masjid ini memiliki konsep bangunan yang unik, mirip bangunan 1001 Malam. Ornamen-ornamen masjid ini sangat menarik dengan kubah besarnya yang berwarna biru dan kuning. Itu dia, kita dapat saksikan tadi 10 masjid terbesar di Indonesia dan ada juga yang tersenarai sebagai terbesar di Asia Tenggara sampai boleh memuatkan 30,000 jemaah pada satu-satu masa. Masya Allah. Dan sangat-sangat teruja dengan dia orang masjid-masjid yang terletak di tadi kita senaraikan Batu Rahman di Aceh yang dulu viral disebabkan oleh walaupun dilanda oleh tsunami yang setinggi 21 meter, Masjid Batu Rahman tetap kekal di situ. Masya Allah, dengan kuasa Allah dan izin Allah, betul tak? Dan banyak juga masjid-masjid yang telah pun didirikan seawal tahun telah lama tapi masih lagi kekal, utuh dan berada dalam keadaan yang sangat-sangat baik, Masya Allah. Dan suka sekali melihat bagaimana diorang punya architecture, pembinaan masjid itu semua ada konsep dan temanya tersendiri. Macam Atta tengok tadi, ada masjid yang macam bentuk Taj Mahal, ada masjid yang mengambil ciri-ciri daripada Turki, Eropah dan sebagainya. Dan ciri-ciri utama dalam sebuah masjid tu pastilah kata pembinaan sebuah masjid mestilah ada kubah. Tapi ada satu masjid di Bandung yang tak ada kubah, Masya Allah kan. Di orang kata paling suka binaan masjid itu yang di Bandung itu unik kerana dia hanya 4 segi kan, 4 segi kotak tanpa kubah, tapi itu sebuah masjid, subhanallah kan. Dan yang paling best ada dapat tengok macam-macam yang masjid yang menggunakan payung seperti kubah tu kan, payung seperti kubah pula, payung yang seperti di Masjid Nabawi di Madinah. Masya Allah kan, dia akan buka dan tutup mengikut automatik, mengikut cuaca, mengikut cuaca panas dia akan buka macam tu lah, malam dia akan buka macam tu. Dan itu sangat-sangat spektakular lah untuk us kan, sangat amazing gila kot. Sebab yelah, kita tahu bahawa Indonesia tu lah sebuah negara yang sangat besar dan agama Islam adalah merupakan agama rasmi. Dan kita tengok begitu ramai sekali umat Islam di Indonesia dan masjid juga gede-gede. Semuanya besar-besar sehingga boleh menampung sehingga 30,000 jemaah pada satu masa. Dan masjid juga tidak dijadikan hanya sebagai untuk tempat salat, tapi juga dilakukan aktiviti-aktiviti bermasyarakat, seperti ada juga kelas-kelas agama, bermusyawarah untuk menarik ramai orang untuk menjadikan masjid itu adalah sebagai tempat untuk sama-sama berkumpul dan melakukan aktiviti sosial yang lain-lain selain daripada menunaikan ibadah salat 5 waktu. Masya Allah, luar biasa kan. Dan
Ada tak di antara kalian, daerah-daerah kalian yang tersenarai antara masjid yang 10 masjid terbesar tadi? Kalau ada, tinggalkan komen, okey? Subhanallah, suka sekali melihat video ini. Sesuatu yang baru, dapat tengok architecture, dapat tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan masjid yang begitu indah sekali. Pasti dapat menarik lebih ramai umat Islam untuk sama-sama beribadah. Orang kata berkumpul dengan keadaan yang sangat selesa, dengan sangat penuh dengan keindahan, penuh dengan keselesaan, penuh dengan orang kata apa, kalau pergi masjid tu seronok lah, orang kata kan, seronok sebab besar, selesa, indah, cantik semua. Apa lagi nak kata, Masya Allah. Kalau As pergi di Indonesia, As nak pergilah masjid-masjid yang begitu indah dan tersergam megah ini, Masya Allah. Okeylah, sampai kat sini dulu. Nak cakap terima kasih kepada yang telah pun request untuk As react video ini. As suka sekali As dapat tengok kebesaran dan kecantikan masjid-masjid yang berada di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Jadi kepada kalian yang menonton sampai habis, jutaan terima kasih. Yang baru jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja, geng. Like, komen dan share juga. Okay, sampai jumpa lagi insyaAllah. Salah silap As minta maaf. Assalamualaikum semuanya. Bye.